Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Abdul Nopsaji, siswa PPPJ Angkatan 9 Gelombang 1, kelas 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara berkenaan tentang restoratif justice Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, mari kita lebih kenal dan lebih dekat dengan restoratif justice Kejaksaan Republik Indonesia. Saya selalu katakan bahwa keadilan itu adalah hasil nurani, tidak ada di dalam hukum. Untuk itu, setiap kita mengambil keputusan, tanyalah pada dirimu, tanyalah pada hati nuranimu, maka terjawab rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Penegakan hukum melalui keadilan restoratif justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sejak diterbitkannya Perja Nomor 15 Tahun 2020 itu terhitung tanggal 22 Juli 2021, penyelesaian perkara melalui restoratif justice sudah sebesar 1.344 perkara dengan jumlah permohonan sebanyak 1.454. Keadilan restoratif justice adalah bentuk penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan bersama-sama untuk mencari suatu penyelesaian yang adil dengan menekankan kepada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukanlah berdasarkan atas pembalasan belaka. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan hukum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Lantas, kemudian, apa sih tujuan dari restoratif justice itu sendiri? Tujuan dari restoratif justice adalah untuk saling bermusyawarah mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap korban dengan menimbulkan adanya kerugian yang dialami korban, dan kemudian kerugian itu dicari jalan tengahnya demi menciptakan kondisi seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Harapan yang ingin dicapai dengan adanya restoratif justice di kejaksaan itu, yang pertama adalah mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ini selesai di luar jalur pengadilan. Kedua, mencoba untuk meminimalisir over capacity yang ada di lapas yang menjadi momok bagi lapas di Indonesia saat ini. Ketiga, meminimalisir penyimpangan kekuasaan penuntutan serta memulihkan kondisi sosial secara langsung di masyarakat. Keempat, kebijakan ini dapat menjawab keresahan publik tentang bagaimana cara untuk mencari keadilan di mata hukum dan mengawal kembali marwah kejaksaan yang untuk
memberikan suatu kepastian hukum bagi kalangan masyarakat. Selanjutnya, dalam pelaksanaan keadilan restoratif justice, proses penyelesaian perkara melalui restoratif justice ini ada syarat-syarat yang bisa diselesaikan. Ada 3 syarat prinsip yang berlaku secara kumulatif, berarti harus terpenuhi semuanya. Yang pertama adalah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kedua, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Dan yang ketiga adalah nilai barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000. Akan tetapi, dalam proses pelaksanaannya dalam restoratif justice ini dapat disimpangi untuk tindak pidana tertentu. Yang pertama adalah tindak pidana terkait harta benda. Contohnya pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pencurian biasa. Yang kedua, tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang. Contohnya pasal 353 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tentang penganiayaan. Selanjutnya yang ketiga adalah dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian. Contohnya pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Berdasarkan atas apa yang telah saya sampaikan dan kita bahas secara bersama, bahwa keadilan restoratif justice ini merupakan suatu terobosan terbaru bagi Kejaksaan Republik Indonesia. Mengapa? Karena dengan adanya proses penyelesaian perkara tindak pidana yang melalui restoratif justice ini merupakan salah satu cara untuk masyarakat dalam mencari suatu keadilan. Kemudian, proses penyelesaian perkara melalui restoratif justice ini menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam bekerja bukan hanya terfokus kepada apa yang ada diatur dalam undang-undang, tetapi mencari sesuatu yang ada di dalam hati nuraninya untuk menegakkan hukum itu sendiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan saudara, rekan-rekan yang baik dan budiman. Saya Aprut Mapsanji, siswa PPPJ Angkatan 79 Gelombang 1 Kelas 2, pamit undur diri. Salam Kejaksaan.